Setelah Demokrat lock out dari koalisi perubahan yang mendukung baca pres Anies Baswedan, partai bintang bersih itu sempat menjomblo selama kurang lebih 2 mingguan. Nah, kabarnya mereka sekarang sudah move on dan sudah punya tambatan hati yang baru. Ya, mau gimana ya? Kalau galau kelamaan dan jomblo kelamaan, itu kan malu sendiri. Apalagi jadwal pendaftaran Capres-Cawapres itu udah sisa kurang dari 1 bulan. Karena memang jadwal pendaftaran sudah dimajukan ke tanggal 10 Oktober sampai dengan 16 Oktober. Jadi, mau gak mau, Demokrat itu memang harus segera mengambil sikap. Kalau tak mau ketinggalan kereta lagi, seperti kejadian Pilpres 2019 yang lalu. Masih ingat gak? Kalau pada masa itu, Demokrat hanya menjadi partai pendukung Prabowo, tetapi mereka itu tidak masuk ke dalam anggota koalisi. Nah, kalau hal itu masih terulang kembali di Pilpres 2024, otomatis Demokrat akan kehilangan daya tawarnya atau power sharingnya dalam koalisi. Makanya, daripada gagal masuk ke koalisi, Demokrat itu segera memilih koalisi yang paling gampang mereka tembus. Pada hari Minggu sore, tanggal 17 September, para petinggi Demokrat sudah mendatangi kediaman Baca Pres Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor. Meskipun belum deklarasi secara resmi ya, namun kehadiran Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang diantar langsung oleh Peponya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, ke Hambalang, hal itu tuh sudah cukup mengkonfirmasi kalau partai mereka sudah bergabung ke koalisi Indonesia Maju. Kabar merapatnya Demokrat ke koalisi pendukung Prabowo ini sudah diumumkan oleh elit partai politik anggota koalisi Indonesia Maju yang menyebut bahwa ada partai warna biru yang dipimpin oleh anak muda yang tampan akan segera bergabung dalam koalisi mereka. Bahkan Ketua Umum PAN, Julhas, yang kemarin bagi-bagi uang tuh, bagi-bagi uang 50 ribuan ke masyarakat dan nelayan, gak? Nah, Julhas bahkan sudah mengucapkan selamat bergabung di koalisi Indonesia Maju kepada Partai Demokrat. Rencananya, Demokrat memang akan mengumumkan dukungannya mereka secara resmi pada tanggal 21 September nanti. Dan sebelum hari itu tiba, sebenarnya apapun bisa terjadi. Bisa aja Demokrat akan kembali bermanuver atau masih akan tetap melanjutkan koalisi bersama Koalisi Indonesia Maju. Nah, pasca dikhianati oleh mantannya yaitu Partai Nasdem dan Anies Baswedan, Partai Demokrat memang sempat dihadapkan dengan dilema antara dua pilihan poros koalisi, yaitu poros koalisi pendukung Prabowo Subianto dan poros koalisi pendukung Ganjar Pranowo. Namun, dari sisi psikologis dan historis, sudah 2 kali pemilu berturut-turut, Demokrat selalu berada di koalisi Gerindra. Dan hasilnya tetap sama, 2 kali kalah. Sebelum merapat ke Gerindra, Demokrat itu memang sempat mendekati poros koalisi pendukung Ganjar Pranowo. Akan tetapi, mereka itu dihadapkan oleh rumitnya protokol masuk ke dalam koalisi yang dimotori oleh PDI Perjuangan. Karena ada prasyarat yang diajukan oleh PDI Perjuangan agar Demokrat melakukan deklarasi dukungannya terhadap Ganjar Pranowo terlebih dahulu sebelum berbicara tentang power sharing di dalam koalisi. Sedangkan Demokrat maunya membicarakan power sharing terlebih dahulu. Kan sudah bukan rahasia lagi kalau Demokrat mencari koalisi, mereka itu memasang target menawarkan ketua umumnya untuk menjadi cawapres. Nah, disinilah terjadi kebuntuan. Karena beratnya
persyaratan dari PDI Perjuangan yang tak mampu dipenuhi oleh Demokrat, makanya langkah Demokrat itu lebih condong berapat ke Prabowo. Selain beratnya prasyarat, tampaknya memang Demokrat itu kerepotan lah mengakses komunikasi langsung dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, yaitu Megawati Soekarnoputri, yang menjadi penentu arah gerbong koalisi dari Ganjar Pranowo. Nah, kebentuan komunikasi antara SBY dan Megawati itu sudah terbangun sejak pemilu 2004 yang lalu. Jadi kalau dihitung-hitung tuh sudah hampir 20 tahun inilah Demokrat dan PDI Perjuangan terlibat dalam pola relasi konflik akibat gesekan politik. Kan saat itu Megawati mau mencalonkan diri sebagai presiden petahana. Nah, di saat yang sama pula, SBY yang saat itu menjadi menteri dari Presiden Megawati menyatakan tidak berminat untuk ikut kontestasi Pilpres. Tapi ternyata SBY itu kemudian mengundurkan diri dari jabatan menteri untuk maju menjadi capres lewat Partai Demokrat yang baru didirikan. Dan sejarah mencatat, SBY berhasil mengalahkan Megawati dalam pemilihan langsung oleh rakyat dan menjadi Presiden ke-6 Republik Indonesia. Nah, sejak itu, relasi Megawati dan SBY itu sudah mulai dingin hingga saat ini. Sampai di sini, kalian pasti ngerti kan? Bukan tanpa alasan PDI Perjuangan mengajukan prasyarat kepada Demokrat. Karena dulunya Megawati itu sudah pernah merasa dikhianati oleh SBY di masa lalu. Dan ada dua kemungkinan kenapa PDI Perjuangan itu mengajukan prasyarat kepada Demokrat. Kemungkinan pertama, bisa jadi PDI Perjuangan itu masih merasa trauma akan pengkhianatan SBY di masa lalu. Nah, jadi melalui prasyarat tersebut itu sebagai jaminan agar Demokrat tidak bermanuver di tengah jalan. Kemungkinan kedua, bisa jadi memang PDI Perjuangan itu tidak mau berkoalisi dengan Demokrat. Karena selama ini Demokrat itu sudah identik dengan kubu oposisi yang selalu keras mengkritik pemerintah. Apalagi pasca perpisahan dari koalisi perubahan, Demokrat itu masih membawa wacana perubahan. Dan itu tentunya bertentangan dengan wacana Ganjar Pranowo yang akan melanjutkan pembangunan dari Presiden Jokowi. Lagi pula, basis pemilih Demokrat itu mayoritas adalah pemilih Anies dan Prabowo. Pada akhirnya, Demokrat memang memilih untuk mencari aman bergabung di koalisi Prabowo. Karena didorong oleh ketakutan tidak diterima untuk bergabung di koalisi PDI Perjuangan. Nah, saya rasa sampai di sini dulu pembahasan kita. Don't be silent majority. Speak up.